Shalom, saudara sekali dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali di ibadah online GBI Radio Inten 2 di hari Minggu yang indah ini. Ya, percaya saudara sendiri berkati Tuhan dalam anugerah-Nya. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, dan nanti akan berkat firman Tuhan dalam perjamuan kudus juga, percaya Tuhan siapkan ini semua buat kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari saudara arahkan hati dan pikiran kita. Bapa di surga, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang terbesar buat kami semua. Sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Di GBI Radio Inten 2 walaupun masih secara online. Kami percaya urapan-Mu tetap luar biasa. Diberkatilah kiranya kami semua Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan dan sampai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami Tuhan, Pak Moses, hari ini kami percaya Engkau sendiri yang mengurapinya sehingga dapat tertanam dan akan berbuah di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, damailah Indonesiaku. Kami percaya Engkau sendiri yang campur tangan, berkati pemerintah kami dari mulai Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin bersama dengan para menterinya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, DPR, MPR-nya, semua Tuhan. Kami percaya setiap pemerintah yang ada di pelosok sekalipun Tuhan, sampai ke kedua RT, Tuhan berkati semua, sehingga pandemi COVID-19 dapat diatasi, karena kami percaya Tuhan, Tuhan berikan hikmat buat pemerintah kami untuk menyelesaikan itu semua. Bangkit juga untuk perekonomian Indonesia. Dipulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri campur tangan untuk Indonesia. Damailah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kiranya juga gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Njoto Raharjo. Yang percaya bersama dengan keempat wakilnya, Tuhan pakai Tuhan dalam visi misimu untuk GBI Gatot Subroto. Juga untuk Rayon 1D, kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Kiki Haryadi, dengan bersama-sama dengan kepala cabang rantingnya semua Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan dalam setiap penggembalaannya. 73.000 jiwa yang kami rindukan di Rayon 1D. Terima kasih Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk GBI Radio Inten 2, Tuhan berkati Pak Moses, kiranya Tuhan pakai Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan bersama dengan keluarga semua, dengan tim pengerja semua Tuhan, sehingga visi yang kami rindukan 5.000 jiwa Tuhan akan digenapi Tuhan oleh Engkau Tuhan dalam saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti juga kami akan berikan persembahan, kira berkati persembahan itu menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati, pikiran kami semua Tuhan, kami mau siap beribadah hari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya
untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, haleluya. Selamat hari Minggu. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja, maka aku tenang dan aku kuat. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan itulah kekuatan kita. Boleh lihat kanan kiri, mungkin Bapak Ibu Saudara dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, boleh lihat kanan kirimu, suamimu, istrimu, anakmu. Katakan dekat dengan Tuhan, mari dekat dengan Tuhan. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ini jadi nyanyian kerinduan setiap kita, rumah demi rumah, keluarga demi keluarga di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Ajarku berdiam Tuhan. Come on. Ajarku berdiam, oh dekat di hatimu. Amin. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, sana kau menanti. Amin Tuhan. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Boleh angkat tangan sama-sama. Katakan, oh, ku damba hadirmu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Oh, inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku, yeah, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku, oh, menciptakan kasihmu. Ajar kami berdiam dekat, ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi sama-sama, dengan segenap hati kerinduan setiap keluarga demi keluarga. Come on church, yeah, yeah, yeah. Come on, ajarku berdiam, oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin Tuhan. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Aku menanti setiap kami Tuhan. Sana kau menanti, amin. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama angkat tangan, katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama, oh, hidupku hanyalah untukmu.
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam ya Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati hidupku, oh Lord. Hidupku Jesus hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Yes Lord. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, oh Yesus baik, oh Yesus baik, oh Lord, oh Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, Dia baik, oh Yesus baik, oh Yesus baik, oh Yesus baik, Dia baik. Hidup kami menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Come on. Yesus baik, oh Yesus baik, oh Yesus baik, oh Yesus baik, oh Yesus baik, Dia baik buat. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus baik. Haleluya, come on. Oh Yesus baik, Dia baik, oh Yesus baik, oh Yesus baik, Dia baik, Dia baik buat saya. Boleh lihat kanan kiri, Dia buat kamu, buat kamu. Dia baik, Dia buat saya, buat saya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Lord. Kami percaya Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Semua rancangan-Mu ajaib bagi kami. Hidup kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan Engkau tidak tergantung dengan situasi kondisi kami. Tuhan, walaupun sampai habis hilang lenyap apapun kekuatan kami, tapi kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Aba. Mari angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan sama-sama. Katakan terima kasih Tuhan, Kau segalanya ya Aba. Kau segalanya Tuhan. Oh Lord, Kaulah segalanya Lord. Jesus, Jesus. Tiada bayar sendiri. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Oh Lord, tiada laba sande, tiada laba sando, tiada laba ya sande. Sharalaba laba laba laba, tiada laba santa karalabo.
Mari angkat tangan sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain, sama-sama. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus di hatiku. Sekali lagi dari awal, sama-sama dengan segenap hati kita katakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu, Tuhan. Yes Lord, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, hanya Kau satu di hati. Mari angkat tangan, mari sembah Tuhan kita. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau segala-galanya. Oh Lord, syaralabaya syanda karalabalabalabalabalaba hurialabaya syande. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi dengan segenap iman kalangan, come on. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau satu di hatiku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi sama-sama nyembah Tuhan. Ya Allah, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Oh ya, ya kami andalkan, ya kami sembah. Mari sekali lagi dengan segenap imanmu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu, keluar. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Lord. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur di minggu pertama di bulan yang baru bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati sepanjang minggu ini, kami ditolong oleh Tuhan sepanjang hari demi hari, kami disertai oleh Tuhan, dan kami selalu ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan lakukan, perbuat dalam hidup kami. Hari ini kami rindu firman-Mu untuk menguatkan, meneguhkan, menopang hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Selama 1 tahun lebih, bahkan 1,5 tahun lebih, kita khususnya yang ada di GBI Raden Inten belum bisa melakukan ibadah secara offline atau onsite. Tentu ini yang kita rindukan bersama, ini yang kita harapkan bersama agar dalam waktu dekat ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersekutu di gedung untuk kita beribadah secara onsite ketika situasinya sudah agak normal dan agak terkendali. Namun demikian, selama kita masih mengikuti ibadah secara online, itu tentu tidak menyurutkan kita untuk antusias, untuk bersemangat dalam beribadah. Karena ibadah itu bukan hanya semata kita berada di dalam satu gedung, lalu ada alat musiknya lengkap di sana, ada kursi-kursi yang tertata di sana, ada lighting dan ada sound system yang bagus, tetapi juga apa yang kita lakukan secara pribadi bersama dengan Tuhan, itu adalah ibadah kita. Karena itu kita tidak boleh kemudian terjebak dalam satu paradigma yang salah, bahwa ibadah belum sah kalau tidak menghadirinya
atau mengikutinya di ibadah secara tatap muka di gedung gereja. Kalau memang kondisinya belum memungkinkan bagi kita untuk beribadah, ya apa boleh buat. Tetapi sekali lagi, ibadah online pun adalah satu bentuk ibadah kita di hadapan Tuhan. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu yang sangat menentukan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul avodah atau abodah. Nah, kata ini berasal dari bahasa Ibrani yang kemudian diartikan sebagai ibadah itu sendiri. Jadi avodah atau abodah adalah sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui, menghargai, dan menghormati serta menyembah Tuhan. Kalau kita mengacu kepada pengertian ini, tentu kita tidak terbatas ketika menghormati Tuhan, ketika menyembah Tuhan, ketika mengakui kedaulatan Tuhan itu hanya di gedung gereja saja tentunya. Di rumah atau dimanapun kita, sikap seperti ini mesti ada. Harus ada di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu adanya sebuah perubahan yang membuat kita tidak memungkinkan. Mungkin bukan hanya pada saat-saat ini, di waktu-waktu ke depan pun kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ketika pada akhirnya kita terhenti, tidak bisa menjalankan kegiatan peribadatan secara offline atau tatap muka di gedung gereja, lalu apakah kemudian itu menghentikan kita untuk tidak lagi mengakui, tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati dan menyembah Tuhan? Tentu kan tidak demikian. Di rumah pun kita bisa menghargai kedaulatan Tuhan. Di rumah kita bisa menyembah Dia. Di rumah kita bisa mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Suatu waktu ketika raja yang memerintah di Yehuda namanya Yoyakim, dia tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, lalu kemudian singkat cerita dia ditangkap, dibuang ke Babel, dan perkakas-perkakas di dalam rumah Tuhan atau di dalam bait Allah itu juga ikut dibawa. Dan terus serta dibawalah 3 pemuda atau orang-orang muda yang terpilih untuk kemudian mereka akan dipekerjakan melayani raja di Babel. Ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego, dan juga ada Daniel, ada 4 orang muda ini. Yang menarik adalah ketika mereka sudah beberapa waktu tinggal di Babel, tentu mereka tidak lagi bisa beribadah di bait Allah. Karena yang pertama bait Allahnya sudah roboh, sudah hancur. Perkakas-perkakas dalam rumah Tuhan atau dalam bait Allah itu sudah diboyong atau dibawa sebagian ke Babel. Jadi bangsa Israel atau orang-orang Yahudi tidak lagi bisa beribadah di satu tempat yang biasanya mereka lakukan untuk atau jadikan sebagai tempat untuk beribadah, yaitu di bait Allah. Dan yang kedua, mereka tidak bisa melakukannya karena mereka ada di negeri asing, di pembuangan. Tidak mungkin mereka bisa lalu kemudian secara berkala datang lagi ke Israel, ke Yerusalem maksud saya, untuk beribadah di bait Allah itu. Ini sangat tidak memungkinkan. Tetapi pertanyaannya adalah begini, apakah kemudian ketika mereka khususnya Daniel ketika ada di pembuangan, ada di Babel, lalu mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan? Karena tidak lagi ada bait Allah? Karena tidak lagi ada tempat yang mereka biasa jadikan secara rutin beribadah, menyembah Allah? Ternyata tidak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam satu peristiwa, Darius menjadi raja. Lalu kemudian Darius ini mengangkat 120 orang wakil raja. Dan juga 3 orang petinggi kerajaan yang membawai 120 wakil-wakil raja itu. Dan saudara tahu Daniel adalah salah satu dari 3 petinggi yang diangkat oleh Darius itu. Daniel melebihi dari orang-orang yang terpandang. Daniel melebihi dari 3 pembesar atau petinggi kerajaan itu, apalagi wakil-wakil raja. Sehingga mereka timbul iri hati terhadap Daniel. Mereka mencoba untuk mencari cara bagaimana menjatuhkan Daniel atau menyingkirkan Daniel. Ternyata nggak didapati cara, hanya satu yang mereka ketahui.
untuk menjebak Daniel, yaitu mengusulkan kepada Raja Darius supaya semua orang yang ada di kerajaan di bawah pemerintahan Raja Darius tidak boleh menyembah kepada siapapun juga, kepada Allah, kepada dewa, kepada siapapun juga, kecuali kepada Raja Darius. Dan oleh karena hasutan wakil-wakil raja yang tidak suka dengan Daniel ini, akhirnya raja menetapkan, membuat titah, membuat keputusan supaya semua orang di wilayah kerajaan Darius ini tidak ada yang menyembah kepada siapapun juga kecuali kepada Raja Darius. Kita tahu ketika didengar oleh Daniel ketetapan itu sudah dibuat, kita lihat dalam Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 dikatakan gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, raja sudah membuat perintah itu, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Saudara garis bawahi kalimat terakhir di ayat ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Sebelum ada perintah atau titah dari Raja Darius, bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang beribadah kepada siapapun juga, kepada Allah, kepada dewa, kepada apapun selain kepada Darius. Apa yang biasa dilakukan oleh Daniel? 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya di kamarnya yang menghadap ke Yerusalem. Artinya apa? Sekalipun ada di pembuangan, sekalipun ada di negeri asing, meskipun dia jauh dari yang namanya tempat ibadah, dan tidak memungkinkan dia untuk beribadah secara rutin di satu tempat yang biasanya dia lakukan di bait Allah, karena jauh dari sana, dan bait Allah pun sudah porak-poranda. Tapi Daniel tetap melakukan ibadah dimanapun dia berada. Karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk Daniel beribadah di bait Allah. Situasinya tidak mendukung untuk dia datang ke bait Allah, lalu kemudian dia berlutut, berdoa memuji Allah di sana. Tetapi itu tidak menyurutkan dia untuk kemudian melakukan ibadahnya di hadapan Tuhan. Mengakui kedahsyatan Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan, menghormati dia, menyembah dia. Dan terbukti di ayat 10 dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau kita mundur di ayat yang ke-6, sebelum mereka kemudian bersepakat, para petinggi yang gak suka dengan Daniel ini bersepakat untuk menjebak Daniel dan menghasut raja untuk membuat titah atau keputusan tidak boleh menyembah kepada siapapun selain kepada Darius. Kalau kita lihat di Daniel 6 ayat 6 dikatakan begini, maka berkatalah orang-orang itu yang gak suka dengan Daniel ini, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, karena Daniel melebihi mereka, Bapak Ibu. Daniel ini diberikan oleh Tuhan hikmat yang luar biasa, kepandaian di atas rata-rata, kecerdasan di atas rata-rata, kecuali dikatakan di ayat 6 ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Dia konsisten melakukan ibadah walaupun dia ada di negeri asing. Dia konsisten melakukan ibadah walaupun dia tidak bisa beribadah di tempat yang biasa dia lakukan, yaitu di bait Allah. Karena dia ada di pembuangan. Karena bait Allah juga sudah tidak bisa dipakai pada saat itu. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah, kita mungkin tidak bisa datang ke gedung gereja karena kondisi atau situasinya belum memungkinkan untuk saat ini. Kita berdoa di waktu yang tidak terlalu lama kita bisa beribadah kembali di gedung gereja, bertatap muka, bersekutu satu dengan yang lain. Tetapi itu tidak boleh menyurutkan kita tentunya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah online adalah bentuk fasilitas untuk kita bersama-sama bersekutu kepada Tuhan meskipun kita lakukan di rumah kita masing-masing hanya dengan anggota keluarga kita. Tapi mengikuti ibadah secara online pun kita bisa memuji Tuhan, kita bisa sama-sama menaikkan doa, kita bisa bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan di sana. Jadi, baik kita beribadah secara offline atau beribadah secara online, esensinya itu sama.
Inti dari ibadah itu sama. Apa intinya? Kita tetap memuji Dia. Kita tetap dikuatkan oleh firman. Kita tetap mengakui kedahsyatan Tuhan dengan memuliakan Dia dan menghargai Dia sebagai Allah yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Sebab saya bertemu dengan beberapa orang beberapa waktu yang lalu dan dia berkata seperti ini kepada saya, rasanya beribadah secara online ada sesuatu yang kurang. Rasanya beribadah secara online kurang afdol dan lebih nyaman, lebih enak, lebih berasa hadiratnya, lebih merasakan kesakralan dalam ibadah itu ketika kita melakukannya di gedung gereja. Beberapa orang berkata seperti itu. Diperlukan sebuah perubahan tentunya dalam bersikap. Diperlukan terutama perubahan dalam paradigma kita dan kita tidak bisa memaksakan keadaan, apalagi kalau kita mundur ke belakang di awal-awal pandemi, tentu kita tidak akan bisa memaksakan diri kita dan memaksakan keadaan untuk kita tetap melakukan ibadah secara offline sedangkan situasinya memang belum stabil. Lain halnya ketika nanti situasi sudah mulai stabil, ya kita akan melakukannya. Walaupun tentu ada protokol-protokol kesehatan yang tetap harus kita penuhi dan kita ikuti. Tapi kita contoh Daniel, Bapak Ibu. Waktu Daniel tidak bisa melakukan ibadah seperti yang biasa dia lakukan ketika ada di Yerusalem, mereka bisa dengan leluasa beribadah di Bait Allah, tapi ketika situasinya kemudian berubah, mereka ada di pembuangan. Bait Allah sudah kacau, sudah runtuh. Bait Allah sudah porak-poranda. Berkakas-perkakas di rumah Allah atau di Bait Allah itu sudah dibawa oleh penguasa, oleh Nebukadnezar, penguasa Babel pada saat itu. Dan ini tidak memungkinkan bagi Daniel untuk beribadah di tempat yang sama. Tapi kita bisa lihat, di kamarnya pun dijadikan tempat untuk dia beribadah. Di rumah saudara pun saudara bisa pakai untuk menjadi tempat kita bisa beribadah bersama-sama. Dan dengar, waktu kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ pun kita bisa mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Artinya bukan hanya ketika kita ada di gedung gereja, lalu kemudian kita bisa merasakan hadirat Tuhan, di rumah tidak. Siapa bilang? Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Waktu kita mengangkat pujian kita, mengangkat sembah kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, sekalipun kita lakukan itu di rumah kita tanpa fasilitas yang banyak, atau tanpa fasilitas yang memadai, atau di kamar pribadi kita, saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi hidup kita dan kita akan disegarkan, kita akan dikuatkan dalam ibadah yang kita ikuti walaupun secara daring atau secara online. Ada satu hal yang menarik kalau kita perhatikan dari kehidupan Daniel. Dia biasa melakukan kegiatan ibadahnya 3 kali sehari. Dia berlutut, dia berdoa dan memuji Allahnya di kamar di mana dia berada. Ini artinya tidak menyurutkan Daniel, sekalipun bahkan ada ancaman. Raja Darius sudah menetapkan sebuah perintah, sebuah titah. Tidak boleh ada satu orang pun di wilayah kerajaannya yang menyembah kepada Allah, menyembah kepada dewa, kepada Baal atau kepada siapapun, kecuali kepada Darius. Sekalipun demikian, Daniel tetap melakukan apa yang biasa dilakukan dengan segala konsekuensi. Dengan segala apa yang akan ditanggung akibat dari keteguhan dan ketetapannya untuk tetap menyembah kepada Allah. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa esensi dari ibadah itu bukan hanya sekedar bicara tentang sebuah fasilitas. Esensi dari ibadah bukan hanya sekedar bicara tentang sebuah alat, bukan sebuah tempat, tetapi esensi dari ibadah yang pertama adalah sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya ulang, esensi dari ibadah yang pertama adalah sebuah sikap di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah.
Jadi dimanapun kita melakukan ibadah, walaupun itu mungkin di rumah, di kamar, atau nanti ketika kita beribadah secara offline tatap muka di gedung, ingat satu hal, sikap hati dari orang yang beribadah, esensi dari ibadah itu adalah kita harus memiliki kerendahan hati dan menghormati Tuhan dalam hidup ini. Kita ambil contoh Daud, Bapak Ibu. Ketika Daud membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem, ke bait Allah, apa yang Daud lakukan? Dia sambil menari-nari tanpa malu, padahal dia raja loh. Dia punya kuasa, dia punya kedudukan. Tetapi Daud melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli atributnya sebagai raja atau penguasa, tetapi di hadapan Tuhan dia adalah manusia biasa yang harus merendahkan dirinya kepada Tuhan dan menghormati Tuhan, sehingga tanpa malu dia menari-nari sambil membawa tabut Allah itu ke rumah Tuhan. Sampai salah satu istri Daud itu mencemooh dia, engkau mempermalukan dirimu seperti orang gila. Tetapi Daud tidak mempedulikan itu. Lalu kita contoh Hizkia. Ketika Nabi Tuhan membawa pesan kepada Hizkia bahwa dia tidak akan sembuh dari sakitnya dan bahkan dia akan mengalami kematian. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan akibatnya apa? Tuhan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi dan kerajaannya dikokohkan dan diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Kita lihat satu sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah esensi dari ibadah itu. Ini adalah intisari dalam ibadah yang kita lakukan. Kalau kita beribadah tapi kita tidak merendahkan diri, maka ibadah kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ngakunya orang yang beribadah, pakai baju rapi kita ke gereja, bawa Alkitab, duduk manis dengar khotbah dan pulang dari ibadah itu. Tapi ketika kita beribadah tidak memiliki sikap penundukan diri atau merendahkan diri sebagai bentuk menghormati Tuhan, ibadah kita sia-sia. Dalam 1 Samuel dikatakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi Tuhan mau setiap kita, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, baik kita beribadah secara offline atau online, atau apapun juga, atau hybrid dan lain sebagainya. Ingat satu hal, esensi dari ibadah itu adalah ada satu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan ibadah di rumah kita dengan sikap merendahkan diri, Tuhan berkenan. Kalau kita beribadah di gedung gereja sambil memiliki sikap merendahkan diri sebagai bentuk menghormati Tuhan, ibadah kita pun akan diterima. Seperti Daud dan Hizkia. Dua orang yang kita teladani. Dua raja di waktu yang berbeda, tetapi dia memiliki sikap yang sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas apa yang mereka lakukan. Kalau saudara memiliki sikap seperti ini, maka ibadah kita dimanapun kita melakukannya akan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, esensi dari ibadah itu adalah menjaga kekudusan hidup. Orang yang beribadah harus menjaga kekudusan hidup. Kalau kita ngakunya orang yang beribadah, orang yang saleh menjalankan ibadah kita tanpa atau mengabaikan prinsip kekudusan ini, maka ibadah kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena begini, Tuhan itu Maha Kudus. Dan siapapun kita yang beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus itu harus datang kepada Dia dalam kekudusan. Dalam keadaan kudus. Kita tahu cerita dalam Alkitab ketika Musa dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin membawa Israel keluar dari Mesir. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menjumpai Musa di Midian pada waktu itu melalui apa? Melalui sebuah fenomena api dalam semak. Tapi semaknya itu tidak terbakar. Dan ketika Musa mau mencoba mendekat dan melihat apa yang terjadi, Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Melepaskan kasutnya karena tempat di mana dia berada itu adalah kudus. Kita lihat, Allah itu Maha Kudus. Kalau kita mau menghampiri Dia, harus punya kekudusan hidup, memiliki kekudusan hidup. Kita jaga kekudusan di dalam hidup kita. Karena itu dalam Imamat 19 ayat 2,
Tuhan pernah memerintahkan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, dikatakan gini, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini tidak bisa ditawar. Kekudusan mutlak dan tidak bisa ditawar lagi Bapak Ibu. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, atau sebagai orang yang menjalankan ibadah dan mengabaikan prinsip kekudusan hidup, maka apa yang kita lakukan pada akhirnya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, sekalipun kita beribadah secara online, kita melakukan ibadah kita di kamar kita, atau di ruang tamu kita, atau di rumah kita, atau dimanapun kita melakukan ibadah itu, dengan menjaga kekudusan hidup, maka apa yang kita lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi esensi dari ibadah yang harus kita ketahui, yang kedua adalah menjaga kekudusan hidup. Orang yang beribadah harus menjaga kekudusan. Kekudusan artinya kita menjauhkan diri kita dari yang cemar. Kekudusan artinya kita tidak kompromi dengan sesuatu yang najis. Kekudusan artinya kita tidak mengizinkan diri kita terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita memisahkan diri kita sehingga kita tidak ikut-ikutan tercampur baur dengan sesuatu yang Allah tidak sukai itu. Dan orang yang kudus berkenan kepada Allah. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang kudus, karena mereka lah yang akan melihat Allah. Allah berkenan ditemui di tempat kudusnya ketika kita menjaga kekudusan hidup. Banyak hal yang diatur dan disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Salah satunya adalah ketika Allah berfirman kepada mereka untuk tidak ada seorang pun yang dengan bebas naik dan turun ke Gunung Sinai, kecuali Musa yang memang dipilih oleh Tuhan itu. Karena itu bicara tentang bagaimana Allah bersemayam di tempat itu pada saat itu. Dan tidak ada seorang pun yang kemudian dengan bebas naik turun gunung dengan apalagi dengan keadaan yang tidak kudus, bisa mati. Dan ini juga pola yang kemudian berlanjut ketika bait Allah atau bahkan mundur kemah Musa itu sudah terbangun. Kita tahu ada halaman, ada ruang suci dan ada ruang maha suci. Ruang maha suci itu adalah tempat di mana tabut Allah diletakkan di sana dan tidak ada seorang pun yang kemudian dengan bebas, tidak boleh seorang pun yang bebas keluar masuk ke sana. Karena itu bicara hadirat Tuhan, ada kekudusan dan kemuliaan Allah yang meliputi ruangan itu. Hanya imam besar 1 tahun sekali dan itu pun harus keadaan kudus yang boleh masuk ke sana. Kalau tidak ya mereka akan mati karena ketidakkudusan itu. Betapa pentingnya kita memahami ini bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Waktu kita menghampiri Tuhan, waktu kita beribadah, kita harus beribadah dengan satu sikap hati menjaga kekudusan itu. Dan yang ketiga, esensi dari dalam ibadah adalah memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara beribadah, entah di gedung, gereja, atau di rumah, esensi dari ibadah itu yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu harus kita lakukan dengan memuliakan Tuhan tujuannya. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan memuliakan Tuhan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Memuji Tuhan, mengucap syukur, menaikkan kidung puji-pujian, lalu menyembah Dia, itu bentuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, ketika kita memuliakan Tuhan, apakah terbatas hanya di satu tempat tertentu? Tentu tidak. Kita di dalam perjalanan, di kendaraan kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa mengangkat doa kita, mengangkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah setiap apapun yang kita lakukan dengan mulut kita, dengan lidah kita, dengan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, itu harus keluar dari hati kita. Karena Alkitab katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi sikap hati orang yang beribadah harus memuliakan Tuhan. Esensi dari ibadah itu ada sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan pendetanya, bukan untuk memuliakan pengerjanya, bukan untuk memuliakan si A si B, tetapi Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap ibadah. Makanya liturgi dalam ibadah itu
tidak hanya kemudian isinya hanya firman atau khotbah, tetapi ada doa, di dalamnya ada ucapan syukur, lalu kemudian ada puji-pujian, dan ada penyembahan, pengagungan untuk memuliakan Tuhan. Karena memang Tuhan layak untuk dipermuliakan. Bagian kita adalah mengagungkan dan memuliakan Dia. Karena Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang keempat, yang terakhir, esensi dari ibadah itu adalah iman. Nah, ini yang penting. Artinya gini, apapun juga yang kita lakukan, termasuk ibadah di dalamnya, kalau itu tidak disertai dengan iman, maka akan sia-sia. Ketika Habel mempersembahkan persembahannya dengan iman, kitab Ibrani catat, karena iman Habel mempersembahkan persembahannya, dan Tuhan mengindahkan persembahan itu. Jadi apapun yang saudara lakukan, harus disertai dengan iman. Kalau kita muji Tuhan tapi hati kita memungkiri bahwa Tuhan itu ajaib, ya percuma. Tidak ada artinya. Tetapi ketika kita melakukan ibadah, lalu kemudian kita lakukan itu dengan iman, maka saya percaya ibadah kita akan berkenan. Jadi ada 4 hal ini yang menjadi esensi dari ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, orang yang beribadah harus bisa merendahkan diri. Yang kedua, orang yang beribadah harus menjaga kekudusan. Yang ketiga, orang yang beribadah harus memuliakan Tuhan dimanapun berada. Dan orang yang beribadah harus menyertainya dengan iman, melakukannya dengan iman. Maka saya percaya, kalau kita lakukan itu, baik ketika kita ibadah di gedung gereja, atau kita ibadah di rumah kita, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah dan lakukan ibadah kita dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami belajar tentang esensi dari ibadah itu. Orang yang ibadah harus punya sikap hati, merendahkan diri, menghormati Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ibadah kami akan berkenan. Dan kami belajar orang yang beribadah harus menjaga kekudusan hidup, karena Tuhan Allah yang Maha Kudus, maka kami harus menjaga kekudusan untuk beribadah, supaya ibadah kami layak dan berkenan. Dan orang yang beribadah harus memuliakan Tuhan dengan mulut kami, yang keluar dari dasar hati kami untuk mengagungkan Engkau dan memuji Engkau. Dan orang yang beribadah harus melakukannya dengan iman, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan harus disertai dengan iman. Berkati umat-Mu, berkati apa yang kami dengar, mampukan kami untuk kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita terima roti dan anggur atau potongan biskuit dan teh yang kita persiapkan, itu adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus, akan menyatukan kita dan akan memulihkan kehidupan kita. Sebelum kita terima perjamuan kudus, mari kita berdoa sekali lagi, kita akui di hadapan Tuhan kalau ada dosa, ada kesalahan yang belum kita akui. Mari kita berdoa, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, bahkan kuduskan roti dan anggur, sehingga itu menjadikan kami memiliki hubungan yang pulih dengan Engkau dan juga dengan sesama. Bahkan semua sakit penyakit kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka Tuhan akan pulihkan. Berkati setiap umat-Mu yang persiapkan perjamuan kudus hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berkata-kata secara pribadi kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau mulia ya Tuhan. Dan Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk ditinggikan karena nama-Mu masyhur, nama-Mu perkasa. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara umat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit apapun, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, semua sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada umat-Mu yang kekurangan, Tuhan limpahkan dengan berkat ilahi. Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun, berkati yang sekolah, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak kecil, para orang tua yang belum dapat pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Yang belum dapat pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang terbaik. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, bersama-sama kita perkatakan dengan iman definisi dari Pentakosta ketiga. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita katakan pasti terjadi. Mari arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah saat ini berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong, menyertai, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku